baik dalam negara federal maupun negara kesatuan diselenggarakan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan, yaitu asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Pada negara kesatuan, selain kewenangan yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, maka urusan tersebut dilaksanakan oleh daerah berdasarkan asas desentralisasi. Dalam negara federal, negara pusat memiliki kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya oleh negara bagian berdasarkan konstitusi yang disepakati oleh seluruh negara bagian, karena negara-negara bagian yang bergabung merupakan pembentukan negara federal. Walaupun secara umum dikenal susunan negara kesatuan dan federal, akan tetapi pada masa-masa awal terbentuknya negara nasional dikenal pula susunan negara uni atau konfederal. Negara kesatuan yaitu bahwa negara kesatuan adalah negara yang diorganisir oleh suatu pemerintahan pusat, artinya kekuasaan apapun yang dimiliki berbagai distrik di wilayah yang dikelola sebagai suatu keseluruhan oleh pemerintahan pusat harus diselenggarakan berdasarkan diskresi dan pemerintah pusat, dan kekuasaan pemerintah pusat adalah kekuasaan tertinggi tanpa adanya pembatasan yang ditetapkan undang-undang yang diberikan kekuasaan khusus pada bagian-bagian dari negara kesatuan. Negara kesatuan memiliki satu kedaulatan yaitu pada pemerintahan pusat. Wilayah yang luas menyebabkan diadakan pembagian wilayah di mana perbedaan antara hubungan antara kekuasaan federal dan negara bagian bersifat ketatanegaraan, sedangkan hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah di bidang otonomi bersifat administrasi negara. Berarti bahwa hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah berkaitan dengan fungsi pemerintahan, di mana undang-undang menetapkan berbagai fungsi pemerintahan yang merupakan urusan rumah tangga daerah. Dalam negara kesatuan hanya fungsi pemerintahan eksekutif yang dipaparkan kepada satuan-satuan otonomi. Oleh karena itu berbeda dengan negara federal, pemerintahan daerah tidak berwenang membentuk undang-undang dasar dan undang-undang yang merupakan kewenangan legislatif ataupun kewenangan memiliki pengadilan tersendiri yang merupakan kewenangan yudisial. Dekonsentrasi mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang di departemen atau badan pemerintah yang lebih rendah. Dekonsentrasi melahirkan local state government atau wilayah administrasi. Devolusi atau desentralisasi merupakan pengertian desentralisasi dalam arti yang sangat sempit, karena dalam devolusi terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintah lokal atau otonom. Pengertian devolusi lazimnya dipergunakan pada negara federal dalam kaitannya dengan pendelegasian wewenang dari unit-unit regional atau lokal dalam negara federal. Sedangkan dalam negara kesatuan istilah ini tidak lazim karena terbatasnya kewenangan yang didelegasikan. Tugas pembantuan merupakan pemberian kemungkinan dari pemerintahan pusat atau pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada
pemerintah daerah atau pemerintah daerah yang tingkatnya lebih rendah agar penyelenggaraan tugas atau urusan rumah tangga dari daerah yang ditingkatannya lebih atas tersebut. Bagirmanan mengemukakan 4 faktor yang menentukan hubungan pusat dan daerah dalam otonom, yaitu hubungan kewenangan, antara lain pertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah yang tercermin dalam bentuk otonom terbatas atau otonom luas. Hubungan pengawasan. Sistem pengawasan menentukan kemandirian satuan otonom sehingga harus ditentukan secara spesifik baik lingkup maupun tata cara di pelaksanaannya, akan tetapi tidak boleh sampai tidak terdapat pengawasan. Hubungan keuangan. Hubungan keuangan pusat dan daerah sangat menentukan kemandirian otonom. Bagirmanan mengemukakan bahwa agar lebih menjamin kemandirian daerah, kantor-kantor pusat di daerah harus ditiadakan atau dikurangi sampai yang sangat diperlukan. Urusan pusat yang memerlukan pelaksanaan di daerah dapat dilaksanakan satuan pemerintahan otonom melalui tugas pembantuannya. Negara federal, yaitu bahwa negara adalah negara dengan sejumlah negara sederajat yang bersatu untuk tujuan-tujuan bersama. Dickey mengemukakan bahwa negara federal adalah suatu alat politik yang dimaksud untuk merekonsiliasikan kekuasaan dan persatuan nasional dengan pemeliharaan hak-hak negara. Federal berasal dari beberapa negara yang mandiri yang menyatukan diri dan kemudian membentuk sebuah negara. Negara federal terdapat pemerintahan pusat atau federal yang memiliki kekuasaan terhadap semua warga negara, bukan hanya perkumpulan negara-negara yang tidak membentuk negara sama sekali. Syarat membentukan negara federal adalah yang pertama, adanya rasa kebangsaan di antara negara-negara yang membentuk federasi. Yang kedua, adanya bahwa meskipun menginginkan persatuan akan tetapi bagian-bagian yang membentuk federasi tidak menghendaki adanya kesatuan karena jika menghendaki kesatuan maka mereka tidak akan membentuk negara federal melainkan negara kesatuan. Cara pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dengan pemerintahan negara bagian terdapat 2 cara, yaitu pada cara yang pertama tujuannya adalah untuk mengawasi kekuasaan federal, mempertahankan independensi negara bagian dan untuk pertahankan karakter masing-masing negara bagian. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memperkuat kekuasaan federal. Undang-undang pada negara yang menggunakan cara kedua mengatur hubungan antara satuan pemerintah federal dengan negara-negara bagian, mendekati hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah dalam negara kesatuan. Berdasarkan cara perubahan konstitusi, semua undang-undang dasar federal mewajibkan adanya persetujuan untuk perubahannya. Di antara adalah persetujuan suara mayoritas atau seluruh negara bagian. Indonesia juga pernah menggunakan susunan negara federal pada masa konstitusi RIS. Tapi negara federal hanya bertahan selama 8 bulan. Hal ini tersebut disebabkan karena gerakan rakyat untuk kembali menjadi satu dalam negara kesatuan RI semakin lama semakin besar. Dalam bulan Januari 1950 terjadi ketegangan antara pendukung federal kesatuan
unitaris. Argumen yang menolak negara serikat adalah karena merupakan usulan dari Van Mux dan karena hal ini juga digunakan untuk memusuhi Negara Kesatuan RI. Negara konfederal membedakan negara federal dan negara konfederal berdasarkan letak kedaulatannya, yaitu pada negara federal kedaulatannya ada pada keseluruhannya, sedangkan pada negara konfederal kedaulatannya ada pada negara-negara bagiannya. Kriteria lainnya untuk membedakan negara federal dan negara konfederal adalah pada sejauh mana pemerintahan pusat pada secara langsung mempengaruhi rakyat dari negara-negara bagian melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkannya.